Halo guys, welcome back to Wonder Kids. Today, in this podcast, we are going to share our journey and experience in Turkey and Netherlands, Belanda. Oke, jadi ini tuh kehilangan tas di dua negara yang berbeda sampai paniknya sepanik-paniknya. Mungkin agak complicated tapi emang kayak gitu ya. Coba, gimana bang? Seingat abang? seingat abang ya, Dari yang Turki. dari yang Turki, Mami nih, kau inget nggak? Wah. Mami baru keluar, kita baru keluar nih. Baru Dari landing, bandaranya baru landing banget. Itu sampai mesinnya udah dimatiin dan sebelum itu kita diajak pas semuanya udah pergi, kita diajak untuk masuk ke itunya, ke kokpitnya. Dan itu pun kita bisa di-invite karena mungkin selama flight kita tuh abang sama aku nanya terus tentang ini pesawatnya jenis apa, ke pramugari. Jadi mungkin mereka kasih tahu ke pilot dan jadi di-invite. Habis mesinnya udah mati dan semua udah keluar, kita di-invite dulu. Gimana rasanya masuk kokpit? Oh, keren. Keren banget. Dan itu kebetulan di pesawat SQA berapa? Airbus atau? Kalau nggak salah Airbus A350. Ya, A350. Jadi experience-nya mind blowing banget soalnya. Ya gitu. Nah, dan ini tuh exciting banget buat sekeluarga dan mama udah sampai fokus videoin dan everything seems normal gitu. Tanpa abis itu kita akhirnya keluar. Terus apa yang terjadi, Bang? Terus Kita abis ke itu saya bagasi ingat dulu, abang, kan? iya kita ke bagasi dulu. Kita udah lewat security ya kalau nggak salah. Udah, baru mau ke imigrasi tiba-tiba. Pas kita duduk kan, Pas itu kita udah ke duduk. toilet. Kita lagi Iya. duduk di kursi yang disediakan di bandaranya. Terus mama bilang, "Astagfirullah, tas aku mana, Bang?" Jantung aku langsung drop aja gitu. Dan papa juga bilang, ayah juga bilang, "Hah, mana? Bukannya tadi kamu bawa?" Enggak, tadi aku fokus moto-motoin anak-anak. Nah, di situ udah drop semuanya langsung. Ini cuma harus cepet-cepet nih sebelum nanti itu lagi. Nah, akhirnya gimana, Bang? Nah, karena kalau pesawat Singapore Airlines itu mereka punya waktu-waktu di mana mereka landing, habis itu di waktu tertentu kayak habis 2 jam, 4 jam, itu mereka refueling, habis itu mereka pergi lagi. Nah, kebetulan kamu tahu, wah ini nggak boleh hilang, banyak banget dokumen-dokumen penting di dalamnya. Dan juga di situ ada ya money juga di dalamnya dan dokumen-dokumen lainnya. Akhirnya langsung tanpa banyak kata-kata langsung rush into the plane. Tapi kita nggak ikut, tapi setahu kita ya, mau cerita kalau misalnya pas mama masuk, mama diskusi bentar sama manajernya. Akhirnya mama tuh baliknya lama, longer than we expected gitu. Kayak berapa menit, Bang? 20-30 menit. 23 menit. Dan 20, selama 30. periode waktu itu kan lama banget nih untuk Mami mendapatkan tasnya. Kita walaupun kita masih duduk, kita masih nungguin Mami, kita perlahan-lahan makin nyadar kenapa makin lama ini. Iya. Sampai itu apa tuh namanya? Sampai kita stres berat. Dan datangnya sampai udah marah-marah lah ibaratnya apa-apa. Soalnya ya biasa lah. Tapi akhirnya makin confidence-nya makin turun lagi tuh. Abis mama belum datang abis 20 menit. Tapi akhirnya 30 menit mama lari dari sebelah situ bawa apa? Tas. Bawa tasnya, alhamdulillah. Dan itu udah ibaratnya udah panik banget dan akhirnya balik. Walaupun ya cerita itu dibawa-bawa lah untuk 4 hari ke depan gitu. Jadi ya itu pengalaman di Turki. Sekarang kayak ada lagi deh, Bang. Oh iya. Di mana ya? Pas kita keluar bandara, keluar bandara. iya. Apa tuh yang taksi itu, Taksi Turki yang cepet banget itu kan. Jadi kita kan lagi masuk taksi.
kita disuruh sama drivernya untuk buckle up. Iya. Tapi kita unexpected banget karena kita pikir ini santai kan. Cuman Kayak biasa jalan lah. bentar, iya. Tapi ternyata kita langsung pas kita buckle up ngebut taksinya. Nah, iya. Jadi itu pengalaman di Turki yang cukup buat jantung olahraga. Dan Emang pas di situ nginepnya di mana? Ingat nggak? nginap Turki kayak di dekat bandara. Di Istanbul, di Istanbul. Di Istanbul. Dan di situ aku mau ceritain pengalaman yang bikin satu keluarga hampir jantungnya lepas lah. Tapi sebelum kita ke grand finalnya, coba aku punya beberapa experience nih di Slovenia. Di Slovenia? Iya. Oke, jadi mau nyebrang nih. Jadi mau nyebrang nih sebentar dulu sebelum grand finalnya. Dan ini tuh nama ceritanya mungkin bisa dibilang cabin yang serem banget lah. Ibaratnya kita baru landing kan dari Slovenia naik taksi. Sebetulnya harusnya biasa, hotelnya kayak biasa, tapi karena aku sakit waktu itu jadi harus di-cancel dan beli yang baru. Ingat nggak hotelnya di mana? Ingat di Lokasinya di mana? Ljubljana. Ljubljana. Ya. Oke. Dan di situ tuh gelap banget. Kita cuma lihat satu pasangan lagi duduk. Nah, pas kita depan gerbangnya, dan ini modelnya kayak model-model Turki gitu, walaupun di Slovenia, atau model Southeast Asia lah temboknya gitu dan lain-lain. Hotel tua. Hah? Hotel tua. Ya hotel tua gitu, cabin lock tua gitu. Dan akhirnya kita itu buka kuncinya. Nah ini soalnya mama kan lagi madep sini dan aku lagi madep ke mama kan. Dan aku lihat ada satu, ini bukan made up ya, ini beneran terjadi. Ada satu lady kayak sebelum kita nutup gerbang hotel ya. Karena kan nggak ada petugas tuh, jadi gerbang hotelnya kecil doang. Nah pas itu ada kayak mungkin wanita mabuk ya bang ya. Mabuk? Iya, yang dia lakuin sains gini ke mama, gitu kan. Oh gitu. Bener kan? Ya, dan itu Dia ngode gini. iya. Bener ya? Atau lupa-lupa dikit ya? Nah habis itu akhirnya coba abang deskripsiin cabinnya kayak gimana. Menurut aku cabin yang tersedia saat kita masih di Ljubljana itu rata-rata itu kecil. Tadi ada kasur di sini dan kasur di sini dan cuman ada 2 kasur. Jadi 2 orang 1 kasur kita harus sharing. Dan sekali lagi nggak ada AC. Jadi itu harus buka jendela dan kursinya pada tinggi-tinggi semua. Dan itu auranya nggak enak banget soalnya cuman kita yang ada di cabin itu dan beberapa orang lain. Dan itu lantainya di yang paling atas itu, jadi setiap hari dipaksain keluar aja deh ya daripada di hotel ini kan nggak nyaman. Jadi ya itu pengalaman di Slovenia. Sekarang kita ke grand final hari ini ya. Iya nih, sebelum kita jauh-jauh ya kan ke Belanda, kemana yang di utara, aku mau ceritain dulu pas di Turki. Jadi ceritanya, aku inget nggak? Kita kan baru selesai makan es krim di Turki, Ya. tepatnya di Istanbul. Kalau es krim di Turki itu rata-rata rasanya itu kebanyakan gelato ya kan, Al? Gila. Rasanya lebih unik dari negara-negara lain yang kita pernah coba es krimnya. Dan tepat, kita kan mau nyebrang satu jalan kalau nggak salah tram atau kereta gitu. Jadi pertama ini kan aku, terus ini sisi yang lain. Ada 2 jalur kereta atau tram gitu. Tapi nggak mungkin tram sih, kayaknya kereta karena kan dari rel, ada rel bawah. Kalau tram itu dari atas. Nah, singkat cerita, ayahku lagi duduk di kursi lagi istirahat, sedangkan aku dan ibuku lagi mau beli gelatonya ya. Iya. Dan tiba-tiba pas kita balik, dia tanya ke ayah, "Ayah, abang mana? Papa, abang mana?" Dan akhirnya pas lihat, abang literally dia ngapain? Jadi kan aku kereta pertama baru lintas. Tram. Iya, bukan. Kalau tram itu dari atas kan, ingat nggak sih? Oh, tram. Kereta Kereta. kayak untuk jarak pendek lah istilahnya. Jadi kan
kereta pertama baru melintas. Aku mau jalan nih, aku pikir nggak mungkin ya kan ada kereta lain yang maju setelah aku ke depan, karena aku pikir ya kan biar cepet juga, aku for fun gitulah di otak aku. Karena tepat abis itu aku tiba-tiba shock berat karena untuk Abang satu malah detik aku maju. malah itu apa tuh? Malah Aku baru maju sadar gitu. ada kereta lain yang pas banget ke arah aku. Tapi tahu nggak apa? Aku beruntung banget. Aku Apa, langsung kalau lari? aja, iya, jadi langsung lari dan aku berpikir cepat. Jadi kan aku tahu nih, eh kalau satunya itu railway-nya itu nggak terlalu panjang, kayak medium lah size-nya, diameternya. Dan kalaupun aku maju ke depan dikit aja, aku udah bisa kehilangan nyawa itu. Dan akhirnya aku langsung melakukan aksi cepat dengan melangkah mundur. Dan Ditarik apa? akhirnya aku ditarik Dedi. Tapi Dedi kan maju nih. Aku langsung ke belakang, terus abis itu ada Dedi narik abang. Abis itu aku shock berat, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku pokoknya Ya, abis itu mind langsung blown aja gitu. berdoa ke Tuhan ya, alhamdulillah berdoa. Di Turki kalian setelah tadi kejadian mau hampir ketabrak kereta ya, dan alhamdulillah nggak terjadi. Nah, kalian kemana aja nih di Turki? Oh, Apa yang aku kalian tahu. lihat? Salah satunya itu Hagia Hagia Sophia. Sophia dengan Hagia apa tuh Sophia. Blue Mask Ceritain ya. dong, Hagia Sophia. Ya, Sofia. Jadi Tapi- nih, fun fact. Hagia Sophia itu tahu nggak sih, dulu itu gereja. Jadi lihat nggak sih, kalau perhatiin, kalau lihat ke atas dari masjid Hagia Sophia, pasti bisa lihat gambaran-gambaran Yesus Kristus di atas sama karakter tokoh-tokoh lain lah Iya. di Bible. Tapi sayangnya pas kita lagi datang kayak lagi direnovasi. Hasilnya kita lagi cuma Yang direnovasi Gereja dibuat bagus bukan. apa gimana? Kayaknya ya, tadinya itu pas masjid. penaklukan Konstantinopel. Ceritain dong, Ceritain gimana dong. secara singkat? Aku tahu. Dulunya itu apa tuh nama kerajaannya? Kerajaan Kristen yang masih Kerajaan Konstantinopel. Byzantium Empire Byzantium versus Empire. Ottoman Empire. Nah, jadi ceritanya tuh udah last stand Byzantium, dan akhirnya secara singkat aja nih, dengan tembok yang sangat besar, Gede, tebel. Ottoman force in ke dalam dan akhirnya merubah semua kulturnya jadi di-optimize ke kultur Ottoman. Termasuk Hagia Sophia itu. Kan tadinya itu gereja ya, karena di bawah kontrol Byzantium Empire. Tapi kalau nggak salah ya, mereka merenovasi gereja tersebut menjadi masjid. Tapi kayaknya di saat-saat itu mereka belum punya cara untuk dilakukan untuk menghapus lukisan-lukisan Injil tersebut atau Christianity itu. Hagia Sophia tadi kemana lagi? Ke Blue Mosque. Iya. Oh, selain Mercusuar apa itu bangunan apa? kenapa? Oh, Galata Tower. Iya, Iya, Galata Tower. Coba ceritain kayak gimana. Gimana coba? Yaudah, aku aja. Tower ada apa? Di Galata Tower itu kayak menara nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Di atasnya itu tajam. Pokoknya itu kayak yang kita lihat di masjid tapi lebih tebel. Menara masjid tapi lebih gendut lah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya bingung nih apa kayak gimana gambarannya itu, kira-kira kayak gini sama gini. Nah, terus yang Turki, kalian ke Turki yang bagian Asia atau Eropa? Yang Eropa. Bisa diceritain? Nah, ini kita ada cerita menarik juga. Kita gimana tuh caranya? Dari Asia ke Eropa 15 menit doang. Karena sebelumnya itu, sebelum pembuatan jalur selat Bosphorus itu, kalau tidak ada jembatan tersebut, pasti kita pakai feri atau kapal itu bisa memakan waktu yang banyak. Dan ini nih pembuatan dari Bosphorus
jembatan Bosporus, dan ya itu gimana cara kita melintas dari Asia sampai Eropa. Dalam 15 menit. 15 Jalur menit. darat ya? Jalur darat. darat ya. terowongan ya. Iya, terlalu. Sama aku mau ngomongin sesuatu deh. Aku tahu nggak sih kalau di pertandingan kayak bola gitu, kan aku tahu tuh Turki itu bagian teritoritas yang termasuk Eropa itu kecil, Iya. Dan ya kayak tapi mereka Cuman tetap diakui sebagai negara Eropa di bukan berbagai negara Eropa. wilayah, Turki di iya. Eropa. Sebagai kayak di UEFA tuh. Mereka walaupun kebanyakan teritoritasnya sebagai Asia, tapi mereka tetap diakui sebagai Negara member Eropa. UEFA. Sama halnya, tapi Rusia berbeda lagi. Rusia juga sama ini. Rusia, berbeda lagi, ya, Rusia juga sama lagi nih. Rusia itu kebanyakan teritoritasnya itu kan, Rusia itu negara nomor 1 terbesar di dunia. Tapi walaupun itu tetap aja mereka tetap diakui sebagai negara Karena Eropa hal yang di rusak kebanyakan kasus. Mungkin lebih reasonable ya, soalnya capital city dan major city-nya di sana dan hampir semua populasi di sana. Oke. Mungkin cukup ya untuk cerita di Turki. Sekarang kita mungkin Pindah ke Belanda. hop on ke Belanda.